Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, seorang wanita paruh baya tewas usai tertabrak kereta api Blambangan Ekspres di Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Korban yang berjalan di pinggir rel diduga tidak menyadari ada kereta yang akan melintas karena alami gangguan pendengaran. Korban Umi Farida berusia 51 tahun tewas usai tertabrak kereta api Blambangan Ekspres jurusan Banyuwangi, Jakarta, Senin sore. Kejadian bermula saat korban berjalan di pinggir jalur rel kereta api yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Korban yang alami gangguan pendengaran tersebut diduga tak menyadari ada kereta yang akan melintas dari arah belakang, sehingga seketika tersambar kereta api, bahkan tubuh korban sempat terlempar beberapa meter. Kereta api ini sudah mempunyai klakson, namun karena korban ini mempunyai kekurangan, jadi selain pendengarannya kurang dan juga dia punya penyakit epilepsi, mungkin pada saat kereta ini sudah jaraknya terlalu dekat dan diklakson, akhirnya korban ini kaget dan terlanggar bagian samping daripada kereta yang melintas ini. Jenazah Umi Farida sempat dibawa ke RSUD Genteng, Banyuwangi. Selanjutnya korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, sesosok mayat pria tanpa busana ditemukan dalam kondisi mengenaskan di tengah kebun alpukat di Jember. Keluarga korban menangis histeris saat mengetahui kondisi keluarganya ditemukan sudah tidak bernyawa. Area kebun alpukat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember dipenuhi warga menyusul ditemukannya sesosok mayat pria tanpa busana. Kondisi korban cukup mengenaskan, sekujur tubuh sudah membusuk dan sulit dikenali lagi. Tak ditemukannya kartu identitas di TKP membuat polisi sempat kesulitan saat melakukan proses identifikasi jenazah. Namun identitas korban akhirnya terkuak setelah petugas yang melakukan penyisiran menemukan sarung yang diduga milik korban tak jauh dari lokasi. Penemuan sarung tersebut diperkuat oleh keterangan sejumlah anggota keluarga yang memastikan korban adalah kakek Nimo, lansia warga setempat. Keluarga korban langsung menangis histeris karena meyakini jika korban adalah keluarganya yang hilang sejak beberapa hari lalu. Meski identitasnya sudah diketahui, namun petugas tetap mengautopsi jasad korban guna memastikan penyebab kematiannya. Kami melakukan cek TKP dan penyisiran bersama anggota. Di sekitar lokasi kejadian didapati sarung yang diduga kuat milik korban, dan setelah dipastikan ke pihak keluarga, sarung tersebut identik, berikut ciri-ciri tubuh korban juga identik dengan korban atas nama Pak Nimo yang dinyatakan hilang 5 hari yang lalu menggunakan sarung bermotif kotak-kotak yang juga berada tidak jauh dari TKP. Dibantu warga, petugas kemudian segera mengevakuasi jasad korban guna kepentingan lebih lanjut. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, diduga bertengkar saat berkendara. Minibus yang ditumpangi sepasang suami istri kecelakaan tunggal di Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan. Mobil korban terjun ke sungai usai menabrak pembatas jalan. Sebuah minibus ditemukan terbalik di sungai di Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan. Pembatas jalan di lokasi kejadian hancur setelah terdapat goresan aspal diduga akibat mobil yang melaju kencang. Sementara pengemudi dan seorang perempuan yang diduga istri pengemudi menderita luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Proses evakuasi berlangsung beberapa jam hingga mobil bisa dibalik dan dibawa ke darat. Berdasarkan keterangan saksi mata, pengendara mobil diduga sempat berebut ponsel saat berkendara dengan penumpang perempuan yang merupakan istrinya. Pengendara diduga kehilangan fokus hingga menabrak pembatas jalan dan mobil terjun ke sungai dengan kondisi terbalik. Kendaraan Suzuki kendaraan R4 R3 itu berjalan dari arah utara menuju ke selatan, kemudian masuk ke dalam sungai menabrak ke kanan. Untuk penyebabnya kami masih dalam proses penyelidikan. Korban, Mas? Penumpangnya berapa orang?
Untuk penumpangnya 2 orang. Identitas untuk korbannya ada di rumah sakit Kota Ubud. Informasinya Pak Sutri, Pak? Informasinya Pasangan suami istri. oh iya, informasi seperti itu. 2 orang mas. Penumpangnya sudah dievakuasi dari rumah sakit semua. Semuanya kecelakaan murni itu. Setelah apa? Kejadiannya setelah hujan. Sampai atau kantuk. Tidak ada korbannya. Laki-laki dan perempuan katanya. Semuanya dibawa ke rumah sakit. Tadi sempat melihat Pak yang terjun mobilnya gimana? Tadi sempat cuma saya juga bawa baset, saya langsung ke rumah sakit. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kejadian ini, sedangkan pengendara mobil suami istri memilih langsung pergi setelah sempat dirawat di rumah sakit Bangkalan. Salin Awali melaporkan dari Bangkalan. Saudara Pengadilan Negeri Mojokerto Selasa siang kembali menggelar sidang kasus poluan bakar suami dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Terdakwa Bribtu FN dihadirkan langsung di ruang sidang oleh jaksa penuntut umum. Selama persidangan, terdakwa menangis saat menjawab pertanyaan hakim. Terdakwa tak henti-hentinya menangis saat memberi keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim. Terdakwa mengaku jika ia telah menyiramkan bensin ke tubuh korban Bribtu RDW. Setelah itu terdakwa mengambil tisu di dalam kamar dan menyulutnya dengan korek api. Meski begitu terdakwa membantah sengaja membakar suaminya yang berdinas di Polres Jombang tersebut. Dia berdalih hanya untuk menakut-nakuti korban. Dalam sidang kali ini juga terungkap jika terdakwa langsung berupaya memadamkan api yang membakar tubuh suaminya dan berteriak meminta tolong ke tetangga. Setelah itu terdakwa memberi minum korban. Namun tanpa disadari terdakwa ternyata air di dalam botol yang diberikan ke suaminya adalah cairan pembersih lantai. Peristiwa tragis Pak Sutri yang dikaruniai 3 anak ini terjadi Sabtu 8 Juni 2024 di asrama polisi Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto. Terdakwa nekat membakar suaminya yang juga anggota polisi diduga karena kesal suaminya kecanduan judi online. Meski sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Mojokerto, namun nyawa korban tak terselamatkan. Terdakwa diancam melanggar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, kasus perampokan sebuah minimarket di Tulung Agung pada bulan September 2024 lalu akhirnya terungkap. Ironisnya pelaku dibekuk usai terlibat kasus penganiayaan tetangganya. Rekaman CCTV minimarket menunjukkan kesamaan ciri-ciri pelaku. Perampokan minimarket di Desa Sidoarjo, Kecamatan Kauman, Tulung Agung pada 17 September 2024 lalu ini terekam kamera pengawas atau CCTV. Dengan menggunakan senjata tajam, pelaku mengancam karyawan minimarket, lalu berhasil menggasak uang 6 juta rupiah dan puluhan bungkus rokok. 2 bulan berselang, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus perampokan minimarket tersebut. Pelaku adalah Dendi Darmawan, warga Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Tulung Agung. Ironisnya, tersangka dibekuk polisi usai terlibat kasus penganiayaan terhadap tetangganya pada 14 November 2024. Polisi mendapati kesamaan ciri-ciri dan petunjuk yang sama dengan TKP perampokan minimarket. Saat diinterogasi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya merampok minimarket. Selama 2 bulan buron, tersangka mengaku tetap tinggal di rumahnya dan bekerja seperti biasa. Pelaku saudara Didi, usia 23 tahun, ditangkap oleh Polsek Gondang karena tindak pidana penganiayaan. Dia menganiaya sepasang suami istri, penjual toko dengan memukulkan botol ke kepala korban, kemudian berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan penyidikan oleh Polsek Gondang. Dan berkat kejelian dari penyidik Satreskrim, ternyata pelaku inilah yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di minimarket di Kecamatan Kauman. Melakukan penganiayaan yang di Gondang itu. Kenapa? Alasannya apa? Untuk membayar hutang. Hutang apa? Hutang di BRI. Hutang di BRI. Iya.
berapa besarnya? 50 50 apa? juta. 50 juta. Ya, Sekarang sudah lunas belum? belum. Saat ini tersangka ditahan di Mapolres Tulung Agung dan menjalani 2 proses hukum. Tersangka terancam pasal berlapis karena kasus perampokan minimarket dan penganiayaan terhadap tetangganya. Danus Kendro melaporkan dari Tulung Agung. Saudara, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkap 66 tersangka, 19 diantaranya pelaku judi online. Pemberantasan judi online menjadi atensi serius Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak karena pelaku kerap memamerkan kekayaannya untuk menarik masyarakat agar tergiur bermain judi online. Polres Pelabuhan Tanjung Surabaya menangkap 66 tersangka dari 44 kasus 19 judi online, BPU, dan 1 tersangka seksual pada anak. Para tersangka dalam operasi yang digelar selama 2 pekan. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP William Cornelius Tanasale mengatakan dari 19 pelaku judi online merupakan pemain lama. Mereka kerap memamerkan kehidupan mewah di media sosial untuk menarik masyarakat agar tergiur bermain judi online. Aksi judol sangat mengkhawatirkan masyarakat karena tak sedikit yang terjerat dalam jebakan judi online tersebut. Kehidupan ekonomi dan keluarganya berantakan. 19 tersangka. Ya. Nanti dibagi ke teman-teman ini buat aktivitas. Kalau gitu 19 orang itu apa? Pemainnya? Pemain atau apa nanti lebih ke? Nah, ini masih kita teliti. Untuk saat ini mereka berdasarkan hasil penyelidikan, mereka didapatkan menggunakan. Kadang kan mereka selalu berkamuflase bahwa saya ini mau main, saya ini cuma pemain korban, tapi ternyata dia juga mengajak teman-temannya. Kalau udah nanti pakai akun saya aja. Jadi ada semacam sekarang ini kan judul itu kan dia terkonsentrasi di Jakarta. Cuma kan kita tidak tahu kalau ada kaki-kakinya. Kadang-kadang kan afiliator. Juga rekan-rekan tahu kayak ada yang mempromosikan. Selain menangkap pelaku judi online, polisi juga telah memblokir rekening milik para tersangka serta melaporkan beberapa website judi online ke Mabes Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi untuk bisa segera diblokir. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pantai Klakah di pesisir selatan Jember tak hanya indah namun juga unik karena jadi pertemuan 3 muara. Namun karena lokasinya tersembunyi membuat lokasi wisata pantai ini belum tergali secara maksimal. Seperti apa pesona pantai tersembunyi Klakah? Berikut liputannya untuk Anda. Pantai Klakah berada di wilayah Kecamatan Ambulu, Jember. Sekilas, pantai ini tidak jauh berbeda dengan pantai-pantai lain di pesisir selatan Jawa. Keunikan pantai ini yakni merupakan pertemuan 3 muara pantai sekaligus, yakni Pantai Payangan dan Pantai Nanggelan di sisi timur dan barat, serta Samudra Hindia. Dilihat dari atas bukit, pertemuan 3 muara ini menghasilkan garis ombak khas dan jarang ditemukan di tempat lainnya. Untuk menjangkau tempat ini, pengunjung tidak dikenakan tarif masuk. Namun, harus membayar ongkos penyeberangan perahu Rp10.000 per orang dari pesisir Pelabuhan Payangan. Setelah menyeberang, pengunjung harus berjalan kaki melewati hutan bakau. Meski melelahkan, namun begitu sampai di pantai tersembunyi ini, rasa lelah selama perjalanan terbayar dengan panorama yang disuguhkan. Deretan bukit batu karang yang berdiri kokoh diselimuti deburan ombak terlihat. Sebenarnya kalau kita masuk itu kan sudah ada Watu Ulo ya. Kemudian kita lanjut ada ini. Jadi ini bisa jadi destinasi yang bersambung gitu ya untuk wisata di Jember. Bisa ke Papuma, Watu Ulo dan kemudian dilanjutkan ke Payangan ini. Jadi ini sangat kalau jadi satu kesatuan akan dikelola dengan baik rasanya kayak gitu. Karena lokasinya yang cukup tersembunyi, membuat pantai ini belum tergali secara maksimal. Dengan melibatkan kelompok nelayan setempat, diharapkan pantai ini bisa mengangkat potensi wisata. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.